Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami Saham Hijau, yaitu segala sesuatu tentang dunia investasi di pasar modal. Pada kesempatan kali ini kami akan menyajikan trik dan tips bagaimana cara mudah melihat saham terbaik di satu sektor dengan cara yang sangat cepat. Ya, ini semuanya bisa dilakukan. Sebelum lebih jauh, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen agar channel kami bisa terus berkembang. Jadi gini, kalau misalkan kita sudah tahu bahwasanya ada sektor tertentu yang akan mendapatkan momentum tahun depan ya, atau bulan depan atau semester depan, maka tugas kita sebagai investor itu hanya memilih satu saham atau dua saham terbaik agar mendapatkan keuntungan maksimal. Karena gini, di satu sektor itu kan sahamnya banyak. Jangan sampai kita salah beli saham, karena kenapa? Kenaikannya nggak maksimal, kita juga akan rugi nantinya. Nah, ini ada triknya. Ini pengalaman aja ya. Kalau misalkan teorinya salah ya mohon maaf, tapi ini pengalaman aja. Contoh misalkan, kami di 2024 meyakini harga saham properti bisa naik. Video tentang properti kami udah sampaikan dari bulan Oktober, seingat kami itu, tapi Oktober akhir. Nah, kalau kami sudah yakin misalkan, tahun 2024 properti mau naik nih, apa yang kita lakukan? Maka kemudian kami pilih saham properti yang terbaik. Sebagai contoh ini, kami pilih beberapa saham. Ya, kami ambil hanya beberapa saja. Jadi kalau misalkan nanti ada yang mengatakan kok saham properti saya nggak masuk, bukan berarti itu jelek, enggak. Karena ini kepentingan agar monitornya itu cukup gitu. Kami pilih 4 saja. Karena kalau lebih dari 4 nanti tutorialnya agak susah. Nah, kami pilih ada CTRA, BSDE, APLN, SMRA. Ya, jadi 4 saham ini yang kami pilih. Kenapa kami pilih ini? Banyak yang disebut di koran-koran media. Kalau yang nggak kepilih mohon maaf ya. Berikutnya, ingat baik-baik, lihat perkembangan harga hingga akhir kuartal. Ya, contoh misalkan, kalau misalkan kuartal 4 berarti Desember. Ya, kalau misalkan kuartal 3 berarti September. Jadi seperti itu. Kuartal 1 ya pokoknya akhir kuartal lah. Karena kan biasanya sektor itu naik pada masa-masa tertentu. Nah, kita menilainya di akhir kuartal itu. Kemudian Anda ingat baik-baik di otak, tanamkan ya, bahwasanya uang besar menuju saham terbaik. Ingat itu, uang besar menuju ke saham terbaik. Ya, ini filosofi uang gede ya, bukan bukan ke saham-saham yang mini-mini itu enggak, karena ini kita memilih saham terbaik. Jadi filosofinya itu. Maka Anda harus lihat ini APLN, ini CTRA, ini BSD, ini SMRA. Ini saya ambil rentangnya bulan, ingat ya, yaitu 1 bulan saja. Nah, kalau Anda lihat baik-baik ya, titik awal mula kenaikan itu sama kan ya, ke keempat-empatnya ya. Memang di saham itu kayak gitu, walaupun sahamnya beda, satu sektor itu biasanya polanya sama. APLN itu mulai titik naik di 13 Desember, sama CTRA 13 Desember, BSDE 13 Desember, sama juga dengan SMRA di 13 Desember. Jadi sama. Yang membedakan apa? Kenaikannya beda-beda tingginya ya. Tinggi. Nah, Anda perhatikan aja pokoknya 1 bulan. Ini rentangnya kan 1 month. 1 bulan ini. Nah, kemudian ini agak teknikal dikit ya. Ilmu garis menggaris lah. Anda tarik aja dari awal permulaan itu pakai garis gitu. Set, tarik aja. Pertama, kalau misalkan keempat-empatnya ini naik ya, ini kan saham salah di antara saham terbaik di sektornya, itu berarti confirm bahwasanya sektor properti mulai naik. Ini terkonfirmasi karena semuanya udah mulai naik ini ya, ini confirm. Yang kedua,
Anda jadi tahu saham terbaik itu mana di antara ketiganya. Kalau melihat grafiknya ini, maka yang paling bagus ya, yang paling bagus itu CTRA plus BSDE ya. Lihat aja ininya, garisnya loh. Kalau Anda mengatakan, oh enggak, CTRA ini yang lebih bagus karena naiknya lebih tinggi, Anda lihat persentasenya ini loh, kenaikan dari 1 bulan ya. Kalau naik dari sini iya lebih tinggi, set naik. Tapi lihat 1 bulan ini, nah 1 month ya, nanti akan kelihatan hasilnya seperti ini. APLN itu minus 2%, CTRA itu 0%, BSD itu 0%, dan SMRA itu minus 8%. Kami yang di luar dugaan itu SMRA ya, karena banyak diulas di media itu salah satu andalan. Tapi ternyata pergerakan harganya biasa aja ya, kalah dengan CTRA dan BSD. Artinya kalau dari sini kita bisa mengatakan uang besar masuk di CTRA dan BSD. Nah seperti itu. Lalu ini lihat 3 bulan. 3 bulan itu berarti 1 kuartal ya. Kenapa saya katakan 3 bulan? Karena gini, biasanya 2 bulan di awal kuartal itu berfungsi untuk mengocok-ngocok saham itu agar retail itu keluar ya, biar sampai retail muntah-muntah gitulah. Sedangkan 1 bulan akhir itu kan retail udah properti ini nggak masuk akal ini itu dan lain sebagainya. Nah itu biasanya mereka masuk. Kita rentang aja 3 bulan. Lihat ini kan sampai dijebloskan kayak gini ya. Ini juga turun kan kayak gini. Ini juga sama, turun naik turun, pokoknya gitu-gitulah. Ini juga turun naik turun naik turun naik. Nah Anda lihat aja ini ya, sama polanya. Mulai naik itu sama polanya di bulan awal November atau akhir Oktober. Nih 1 sama APLN, BSD sama, SMR sama. Yang anomali adalah CTRA. Ini mulai naik terus ini. Gila memang. Menurut saya CTRA ini kalau ngelihat perkembangan harganya gila. Nah ini kalau 3 bulan Anda melihat seperti ini lebih jelas lagi. Lebih jelas apa maksudnya? APLN bukan menjadi andalan. Karena apa? Nggak ada, ya walaupun tadi sudah saya sampaikan mulai naik, tapi growth-nya nggak menggembirakan lah. Beda sama CTRA, BSD, SMRA. Ya, kan kita lebih baik masuk ke saham yang harganya naik kan. Seandainya, sekali lagi seandainya Anda masuk dari 3 bulan kemarin ya, 1 kuartal, maka hasilnya seperti ini. APLN loss 15%, CTRA gain 14%, BSD 5%, SMRA 0%. Berarti yang harus kita tinggalkan ini nih, kalau melihat catatan ini. Sedangkan CTRA dan BSD cukup bagus, walaupun 5%, 14%, SMRA masih oke, 0%. Karena kenapa saya katakan masih oke? Karena grafiknya naik. Ya, grafiknya naik, sudah bertanda ini masih oke. Kalau yang ini yang ini oke, yang ini juga oke. Nah, kemudian kalau sudah ini kan, CTRA sama BSD ini kan jagoannya kan ini berarti 2. CTRA sama BSD. Kita konfirmasi dari sisi akumulasi. Anda lihat di aplikasi masing-masing ya, nanti ada. Lihat ini. APLN dan SMRA yang jelek ya, APLN sama SMRA. Apa yang terjadi? Normal APLN ya, normal small accumulation APLN. Dan top 1 itu netral. SMRA netral. Tapi kita lihat BSD dan CTRA. Lihat BSD, normal accumulation, big accumulation. CTRA big accumulation. Nah, ini kita dari sini confirm bahwasanya apa? Yang terbaik adalah BSD dan CTRA. Ini cara cepat, semuanya bisa melakukan dan Anda bisa tahu, saham ini loh yang terbaik. Daripada Anda milih saham-saham yang lain kemudian ternyata zonk. Dan ini tidak menggunakan fundamental, sesuatu yang bagi retail itu memusingkan. Nah ini caranya kalau mau seperti ini. Sampai ketemu lagi, terima kasih banyak. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.